Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan calon penghuni syurga. Baru-baru ini terdapat berita viral mengenai pembunuhan sadis yang terjadi di Padang. Menurut informasinya, korban pembunuhan ini ditemukan dalam keadaan tidak memakai busana, dengan tangan terikat dan posisi nyawa sudah tidak ada. Sungguh kejam dunia saat ini. Banyak sekali manusia yang bertindak tidak selayaknya manusia. Dalam agama Islam, pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan menggunakan alat yang mematikan. Pembunuhan dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembunuhan yang haram dan pembunuhan yang mubah. Pembunuhan mubah adalah pembunuhan yang umumnya terjadi pada musuh dalam perang dan orang murtad yang tidak mau melakukan pertaubatan. Dan pembunuhan haram adalah pembunuhan yang disengaja tanpa adanya sebab. Di dalam agama Islam juga, membunuh adalah dosa besar dan dilarang keras kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang telah diatur dalam syariat. Nah, sahabat beriman, berikut adalah beberapa prinsip dasar mengenai hukum membunuh dalam Islam. Yang pertama adalah larangan membunuh tanpa alasan yang sah. Al-Quran secara tegas melarang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam surat Al-Maidah ayat 32, Allah berfirman yang artinya, "Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia." Yang kedua adalah hukum qisas. Dalam beberapa kasus seperti pembunuhan dengan sengaja, Islam mengatur adanya hukuman qisas atau hukuman balas setimpal, di mana pembunuh bisa dihukum mati jika keluarga korban menuntutnya. Namun keluarga korban juga memiliki hak untuk memaafkan atau meminta diat tebusan sebagai bentuk ganti rugi. Nomor 3 adalah perang dan pembunuhan yang dibenarkan. Dalam konteks peperangan, Islam memperbolehkan membunuh musuh di medan perang, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat. Misalnya, tidak boleh membunuh non-kombatan, seperti wanita, anak-anak, orang tua, atau orang yang tidak ikut serta dalam perang. Dan peperangan harus dilakukan dalam rangka mempertahankan diri atau untuk menegakkan keadilan. Yang nomor 4 adalah membunuh diri sendiri atau bunuh diri. Islam juga melarang keras tindakan bunuh diri ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang bunuh diri akan mendapatkan siksa yang berat di akhirat. Yang nomor 5 adalah hukuman untuk pembunuh. Dalam banyak hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa membunuh dengan sengaja adalah dosa besar yang tidak akan diampuni, kecuali melalui taubat yang sungguh-sungguh atau melalui hukuman yang sesuai dengan syariat. Sahabat beriman, secara umum, Islam sangat menekankan nilai kehidupan dan melarang pembunuhan yang tidak memiliki alasan yang sah menurut syariat. Kehidupan manusia sangat berharga dan tidak boleh diambil dengan sembarangan. Di dalam agama Islam juga, hukum pembunuhan dalam peperangan diatur dengan sangat hati-hati melalui syariat yang ketat, agar perang tidak dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan sembarangan. Nah, berikut ini adalah beberapa prinsip utama terkait pembunuhan dalam peperangan menurut ajaran Islam. Yang pertama adalah peperangan dibenarkan dalam kondisi tertentu atau perang yang sah. Perang diperbolehkan dalam Islam hanya dalam kondisi tertentu, misalnya mempertahankan diri dari serangan musuh, melindungi orang-orang tertindas yang tidak mampu membela diri, menegakkan keadilan dan menghentikan kezaliman. Hal ini tentunya ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 190 yang artinya, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun perang diizinkan, tindakan-tindakan melampaui batas seperti pembunuhan tanpa alasan yang sah tetap dilarang. Yang kedua adalah larangan membunuh non-kombatan.
Dalam peperangan, Islam melarang keras pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran. Rasulullah menekankan bahwa wanita, anak-anak, orang tua, pendeta, dan siapa saja yang tidak ikut serta dalam peperangan harus dilindungi dan tidak boleh dibunuh. Dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jangan membunuh wanita, anak-anak, orang tua yang lemah, atau mereka yang tidak ikut berperang. Hadis riwayat Abu Daud. Nomor 3 adalah menghormati tawanan perang. Islam juga mengatur perlakuan terhadap tawanan perang. Mereka tidak boleh dibunuh tanpa alasan yang sah, dan mereka harus diperlakukan dengan baik. Para tawanan dapat dibebaskan melalui tebusan atau diberi kesempatan untuk hidup sebagai warga yang terlindungi. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Muhammad ayat 4 yang artinya, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan. Yang nomor 4 adalah perang hanya untuk tujuan yang sah. Agama Islam mengajarkan bahwa perang bukanlah untuk menaklukkan, menjajah, atau mendapatkan harta rampasan, melainkan hanya untuk mempertahankan hak, melawan penindasan, dan menegakkan kebenaran. Segala bentuk pembunuhan yang tidak memiliki tujuan sah di medan perang dianggap sebagai tindakan melanggar hukum Allah. Nomor 5 adalah perang dalam Islam harus dipimpin oleh otoritas yang sah. Perang tidak boleh dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki wewenang. Hanya pemimpin atau otoritas yang sah yang berhak mengumumkan dan memimpin peperangan sesuai dengan syariat. Dalam agama Islam, perang adalah pilihan terakhir, dan pembunuhan dalam perang diatur dengan syariat yang jelas agar tidak terjadi kezaliman. Keadilan, kemanusiaan, dan etika dalam peperangan sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Hukuman untuk pembunuhan dalam Islam diatur berdasarkan jenis dan niat dari pembunuhan tersebut. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana mengadili kasus pembunuhan, termasuk hak korban dan keluarganya, serta prinsip keadilan dalam menghukum pelaku. Nah, sahabat beriman, berikut adalah beberapa hukuman untuk pembunuhan dalam Islam. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah ketika seseorang membunuh orang lain dengan niat dan menggunakan alat atau cara yang biasanya menyebabkan kematian, seperti senjata tajam. Dalam kasus ini, hukuman dalam Islam sangatlah berat. Ada 3 opsi hukuman yang diatur dalam syariat. Dengan menggunakan hukum kisos atau balasan setimpal, pelaku pembunuhan dapat dihukum mati jika keluarga korban menuntut balasan yang setimpal. Prinsip kisos ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Kisos harus dilakukan oleh otoritas yang sah dan hanya jika keluarga korban tidak memilih alternatif lain. Kemudian bisa dilakukan dengan diat atau tebusan. Keluarga korban dapat memilih untuk memaafkan pelaku dan menerima tebusan sebagai ganti dari pelaksanaan kisos. Jumlah diat biasanya ditentukan berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh hukum syariat atau melalui kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang memaafkan dan menerima tebusan, maka pahalanya adalah dari Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan bisa melakukan pengampunan. Keluarga korban juga memiliki hak untuk memaafkan pelaku tanpa menuntut kisos ataupun diat. Ini dianggap sebagai tindakan yang sangat mulia dalam agama Islam. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja terjadi ketika seseorang menyebabkan kematian orang lain tanpa niat membunuh, misalnya dalam kecelakaan atau kesalahan tindakan.
Dalam kasus ini, pelaku tidak dihukum mati, namun diwajibkan untuk membayar diat kepada keluarga korban dan menjalani kafarat atau tebusan dosa, yang biasanya berupa memerdekakan budak. Dan jika tidak mampu, pelaku harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut sebagai penebus dosa. Hal ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 92 yang artinya, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Yang nomor 3, pembunuhan yang bersifat semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja terjadi ketika pelaku tidak bermaksud membunuh tetapi menggunakan alat yang secara umum tidak mematikan, seperti memukul dengan tangan atau benda tumpul, namun mengakibatkan kematian. Hukuman untuk pembunuhan jenis ini adalah diat yang lebih besar daripada kasus pembunuhan tidak sengaja, dan tetapi tidak ada hukuman kisos. Kemudian yang nomor 4 adalah bunuh diri. Islam melarang keras bunuh diri, dan orang yang melakukan bunuh diri dianggap melakukan dosa besar. Meskipun tidak ada hukuman di dunia, orang yang bunuh diri akan menerima hukuman berat di akhirat. Dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang bunuh diri dengan benda tajam, maka benda itu akan menusuk dirinya di neraka selama-lamanya. Barang siapa yang meminum racun, maka racun itu akan diminumnya di neraka selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian nomor 5 adalah hukum lainnya. Dalam beberapa kasus, jika pembunuhan tidak dapat diadili dengan kisos atau diat, pelaku mungkin dijatuhi hukuman lain oleh otoritas Islam, seperti penjara atau hukuman fisik lainnya. Otoritas Islam memiliki hak untuk menyesuaikan hukuman berdasarkan kondisi kasus dan keadaan sosial. Islam sangat menekankan pada keadilan dalam memberikan hukuman atas pembunuhan. Setiap hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, dan korban serta keluarga korban diberi hak untuk menuntut keadilan sesuai dengan syariat. Di sisi lain, Islam juga mendorong pengampunan dan memberi penghargaan besar bagi mereka yang memilih untuk memaafkan. Nah sahabat beriman, demikianlah pembahasan hari ini, dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk share video ini agar lebih bermanfaat nantinya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.